Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Majang Canda Birawa. Dalam seri ke-637 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivon Ros sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rusli sebagai Paraji Gading, Ganevin sebagai Kiai Jayeng, Endang Agustin sebagai Nyai Jayeng, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwi Payana, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kiai Jayeng bingung melihat istrinya menangis karena keinginannya mustahil dapat dituruti. Ketika sedang merayu untuk diam, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Jangan menangis. Ada tamu. Diam. Siapa itu? Aku membutuhkan pertolonganmu, Kisanak. Bukalah pintunya. Oh, baik, baik. Nampaknya Kisanak bukan penduduk sini. Ya, benar. Namaku Paraji Gading. Kiai Paraji Gading. Namaku Jayeng Wongso Jenar. Itu istriku. Kisanak membutuhkan pertolongan apa? Ini aku mempunyai sekeping uang emas. Aku serahkan kepadamu, Kisanak Jayeng. Aku membutuhkan makanan. Makanan? Benar. Makanan apakah yang dimaksud, Kisanak? Makanan sebagaimana umumnya. Bagaimana? Apakah Kisanak bisa membantu? Uang ini banyak sekali, Kisanak. Oh, lalu makanan apa yang bisa aku berikan dengan uang yang sebanyak ini? Kalau Kisanak memberikan makanan, ya tidak usah mewah. Selama 40 hari, dengan uang emas sejumlah itu, apakah masih kurang? Kalau masih kurang, ya terimalah ini. Wah, ambil. Satu keping ini sudah cukup, Kisanak. Jangan ditambah lagi. Ya, terimalah. Aku berikan uang itu pada Kisanak. Jadi jelasnya kami harus menyediakan makanan untuk Kisanak selama 40 hari. Di manakah Kisanak tinggal? Setiap pagi aku akan datang kemari untuk mengambil makanan itu. Kisanak tidak keberatan. Aku ingin mengetahui di mana Kisanak tinggal. Di Padang Karautan. Kisanak dari Padang Karautan? Iya, benar, Nyai. Kiai dan Nyai Jayeng itu terkejut. Suami istri itu saling pandang. Ada bayangan kecemasan yang membias di wajah Kiai Jayeng. Namun Nyai Jayeng justru kelihatan berbinar-binar. Baru saja kami memperbincangkan soal Padang Karautan. Sekarang muncul Kisanak yang mengaku tinggal di Padang Karautan. Bolehkah aku melihat singa itu? Nyai, jangan ngomong sembarangan kamu. Aku tidak ngomong sembarangan, Kakang. Aku sedang ngidam. Keinginan melihat singa itu bukan keinginanku. Akan tetapi keinginan anakku yang sedang aku kandung ini. Bagaimana Kisanak? Bolehkah aku melihat singa yang sering terdengar mengaum itu? Singa itu tidak ada, Nyai. Tidak ada? Singa itu memang tidak ada. Lalu, suara yang terdengar mengaum itu suara apa? Suara harimau? Kalau singa itu benar-benar ada, atau harimau itu benar-benar ada, maka jika Nyai berani mendekat, Nyai tentu akan dimakannya. Nah, kamu dengar itu. Jangan sembrono, Nyai. Kalau kamu nekat, kamu akan dimakan. Ngerti? Wah, kalau melihat dari jauh saja bagaimana? Dari jauh juga aku sudah cukup puas. Aku sudah mengatakannya, Nyai. Singa yang Nyai sebut-sebut itu memang tidak ada. Nyai tidak akan menemukan apapun di sana, kecuali padang ilalang yang dihuni banyak ular. Kalau begitu, suara apakah itu Kisanak? Dan sebenarnya, apakah yang Kisanak lakukan di Padang Karautan itu? Aku minta maaf, Kisanak Jayeng.
Aku tidak bisa menceritakan apa yang sedang aku lakukan di padang karautan itu. Maka aku kembalikan kepada Kisanak. Kisanak bersedia atau tidak? Ya, jika Kisanak tidak bersedia, maka biarlah aku akan mencari orang lain. Oh, jangan orang lain, Kisanak. Permintaan Kisanak akan aku penuhi. Istriku akan menyiapkan apa yang Kisanak butuhkan. Terima kasih. Demikianlah, hari-hari pun berlalu di padang karautan. Ken Arok semakin larut dalam tapas matinya. Sedangkan para Cigading yang tidak mempunyai kegiatan, tidak melakukan apapun kecuali duduk-duduk dan tiduran di sebuah barak darurat yang dibangunnya. Ada kalanya para Cigading datang ke rumah Kiai Jayeng dan istrinya untuk sekedar berbincang-bincang. Namun dengan rapat pula, Kiai Jayeng dan istrinya menyimpan rahasia kehadiran para Cigading di setiap siang itu untuk mengambil makanan. Bahkan kepada tetangganya sekalipun, Kiai Jayeng mengatakan para Cigading masih saudaranya. Sementara itu, di waktu itu pula, di tepi laut yang tidak seberapa jauh dari ujung Galuh, ombak bergulung, susul menyusul. Satu datang menghantam, yang lain datang menyusul dan menghantam. Ombak bergulung tiada habis-habisnya, entah sampai kapan. Seperti itulah aku sekarang. Aku bukan tebing karang yang kukuh, dihantam terus-terusan seperti itu. Aku tentu runtuh, apalagi aku hanya manusia. Kesalahan apa yang aku lakukan hingga aku harus menanggung keadaan yang seperti itu? Pinaka Swasti Ratu, di mana kau sekarang? Itulah Kameswara yang memandang laut lepas dan seolah tiada bertepi. Di depan nampak Pulau Madura, sedangkan di arah barat terlihat lekukan semenanjung yang kelak di kemudian hari akan terkenal dengan nama Gresik. Dalam kesendiriannya, Kameswara larut teringat pada Pinaka Swasti Ratu, kakaknya yang pernah menjadi istrinya, bahkan telah memberikan seorang keturunan kepadanya. Bunuhlah aku, Kameswara. Ayo, tolong bunuhlah aku. Bunuhlah aku daripada aku mengalami keadaan yang seperti ini. Bunuh aku, Kameswara. Bebaskan aku dari kutukan keparat ini. Aku tidak akan menjadi pembantai atas anakku sendiri. Syaratnya, bunuhlah aku, Kameswara. Jika aku masih hidup, aku akan menjadi sumber bahaya anakku, anak kita. Tidak, Pinaka. Aku tidak akan membunuhmu. Kau harus membebaskan diri dari kutukan itu. Kau bisa, Pinaka. Aku telah berusaha, Kameswara. Aku sudah berusaha sekuat tenagaku, tapi aku tidak berhasil. Kau belum melakukannya dengan bersungguh-sungguh, Pinaka. Jika kau melakukan, kau pasti mampu. Apa lagi yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Lihatlah pasanganku, lihat. Raja berwujud mata ini masih tetap ada di sini. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Bunuh aku, Kameswara. Tidak, Pinaka. Aku tidak akan melakukannya. Kameswara yang terkenang pada semua itu tidak kuasa menahan air matanya yang bergulir melewati pipi, membuat hatinya membuncah penuh gelagat. Sekali waktu, ombak laut Jawa bergulung cukup besar. Lidah airnya menjilat kakinya bahkan tubuhnya, namun dibiarkannya hal itu terjadi. Durga Parabandari, hantu dari masa silam. Kau biang dari kemelut yang sedang aku hadapi ini. Durga Parabandari, tidak akan aku biarkan kau menjamah anakku. Tidak akan aku biarkan kau memperalat Pinaka dengan kutukanmu yang bersarang di telapak tangannya itu. Tidak akan aku biarkan.
Kamaswara membiarkan angan-angannya menerawang. Dia teringat pada saat-saat terakhir berada di padepokan Dandang Kandaga, pada wejangan yang pernah diterimanya dari Panembahan Dwipayana. Sang Panembahan, entah mengapa sedemikian berat beban yang selama ini aku pikul. Berkali-kali aku mengalami peristiwa-peristiwa yang serasa akan merontokkan jantung. Atau mungkin karena aku memang orang yang bodoh, tidak lagi mampu berpikir terengginas. Oleh karena itu, Sang Panembahan, aku memohon petunjuk kepada Sang Panembahan. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong anakku, Parameswara? Aku akan memberi petunjuk, anak mas. Akan tetapi, itu bukan berarti aku menganggap anak mas telah kehilangan daya kecerdasan atau daya pikir. Aku akan memberi petunjuk karena dalam hal ini aku lebih tahu daripada anak mas Kamiswara. Terima kasih, Panembahan. Baiklah. Sekarang, marilah kita hitung berbagai hal. Kita timbang berbagai kemungkinan. Yang pertama, anak mas, sumber bahaya dari putramu adalah titisan Nyai Warakenya yang sekarang menjadi Uma Durga para Bandari itu. Yang jelas, dari ketiga orang yang ditakdirkan memiliki rajah berwujud tatapan mata di telapak tangan kirinya, masih seorang yang belum menampakkan diri. Salah seorang dari Trinetra yang memiliki raja setan di telapak tangan kirinya. Dalam hal ini, kita semuanya, bukan hanya anak mas Kamiswara, tetapi juga anak mas Badrawati dan Lareang, harus melebarkan telinga, menajamkan pandangan mata untuk mengetahui di mana orang ketiga itu berada. Jika bertemu dengan orang yang ketiga itu, Angger harus berhati-hati atau jangan melakukan apa-apa. Aku bisa mengatakan, menghadapi orang yang memiliki ajian Condro Birowo seperti itu, ibarat Angger adalah seekor kijang menghadapi seekor harimau. Angger bisa mengerti, bukan? Aku mengerti, Panembahan. Ingat-ingatlah itu, anak mas Kamiswara. Dan karenanya, gunakanlah perhitungan, kuasailah diri. Jangan sampai Angger kehilangan kendali karena tidak bisa menguasai kemarahan hati. Aku mengerti, Panembahan. Nah, itu tadi adalah persoalan pihak lawan. Sekarang mari kita semuanya berbicara pihak kawan. Menurut pepesten yang telah menjadi suratan takdir itu, ada 5 orang yang memiliki Rajah Kalacakra yang harus melindungi Angger Parameswara dari mara bahaya. Sudah ada 3 orang yang aku ketahui, anak mas Kamiswara. Mereka adalah Badrawati, Angger Lareangun, Nyai Nawang Gumilang yang kemunculannya bagaikan melaksanakan tugas seorang ibu yang melimpahi kasih sayang kepada Angger Parameswara. Anak mas Kamiswara masih bisa menyebut 2 yang lainnya. Namanya Pacar Keling, Panembahan. Sayang ia telah tewas dibunuh oleh Durga para Bandari. Yang tewas janganlah disesali. Biarlah anak emas Pacar Keling mendapatkan ketentramannya di alam kelanggengan. Nah, yang ingin aku tanyakan, yang terakhir atau yang kelima, bagaimana? Yang kelima belum menampakkan diri, Panembahan. Nah, inilah yang pertama-tama harus anak mas lakukan. Bukan aku menundung, akan tetapi dalam waktu yang secepatnya, anak mas harus segera meninggalkan padepokan ini untuk mencari pemilik Rajah Kalacakra yang kelima. Di samping anak mas bertiga harus mengamat-amati keadaan. Barangkali mengetahui kemunculan Trinetra ketiga yang menguasai Aji Condro Birowo. Betapa berat beban yang aku sangga. Aku harus bertahan untuk tidak menjadi gila karena persoalan yang sedang aku hadapi ini. Parameswara, anakku, dengarlah. Aku tidak akan membiarkan titisan Durga itu memburumu. Menyentuh sekalipun tidak akan aku biarkan.
Kameswara membiarkan pikirannya menerawang, menjelajahi semua apa yang telah menjadi bagian masa silamnya, mengenang saat-saat masih berada di bumi Pesanggerahan, menjalin kasih dengan Rahastri Kandi, menjalin cinta dengan Kandedes, dan terperosok dalam hubungan lingkaran setan dengan kakak kandungnya sendiri. Sedang melamun, Kakang? Rahastri? Kakang tentu sedang melamun. Kakang memiliki ilmu yang tinggi sampai tidak tahu kehadiranku. Tentu memikirkan sesuatu yang sangat menyita pikiran. Benar, Kakang? Kenapa kau kemari? Kakang Paksi telah mengizinkan aku untuk menemuimu. Apa? Kakang Paksi Jala Kuning melihat Kakang melamun di pendopo, kemudian menceritakan padaku. Kakang Panji Garit berpendapat Kakang Kameswara tentu sangat kalut menghadapi persoalan yang sedang Kakang hadapi. Kakang Panji Garit memintaku untuk menemani Kakang Kameswara. Aku sedang teringat kepada anakku, Rahastri. Bayimu tentu lucu sekali, Kakang. Iya, lucu dan menggemaskan. Sebagian jiwaku telah menyatu dengan anak itu. Rasanya kangen sekali, Rahastri. Baru saja aku seperti mendengar suara tangisnya. Kakang juga merindukan ibunya? Aku mencintai Pinaka. Itulah kenyataan yang tidak bisa aku ingkari, Rahastri. Tetapi kenyataan lain yang sangat menyiksaku adalah ternyata Pinaka adalah kakakku sendiri. Yang aku ingin tahu pada saat ini, bagaimana Kakang menempatkan diri? Yang berlalu biarlah lewat. Yang telah terlanjur karena ketidaktahuan, biarlah terlanjur. Sekarang aku menempatkan diri pada yang seharusnya. Pinaka adalah kakakku. Sikapku kepadanya saat ini adalah sikap seorang adik kepada kakak. Akan tetapi di sisi yang lain, aku harus menempatkan diri kepada Parameswara sebagai seorang ayah. Apalagi Parameswara dibayang-bayangi oleh sebuah bahaya yang tidak seharusnya menjadi beban bayi sekecil itu. Kakang, maukah Kakang mendengar pendapatku? Iya. Aku bisa mengerti keadaan Kakang Kameswara. Beban demi beban Kakang hadapi. Sebaiknya Kakang segera beristri. Beristri? Bahkan untuk memikirkan beristri aku tidak sempat. Rahastri Kandi, tahukah kau betapa aku mengalami keadaan yang getir seperti ini? Lelaki jantan dan berilmu tinggi itu ternyata ringkih hatinya. Kameswara larut dan hanyut dalam kesedihannya. Dalam sendiri, Kameswara membiarkan kemanapun arah dan yang dirasakan oleh perasaannya. Air mata pemuda itu bergulir membasahi pipinya. Meski tidak terdengar isak tangis, namun matanya memerah dan basah. Pemuda yang sedang dililit berbagai masalah itu juga terkenang pada masa silamnya itu. Ia menangis. Mengapa aku harus dilahirkan sebagai Kameswara? Mengapa aku tidak menjadi orang lain saja yang tidak perlu menyangka beban yang berat? Mengapa aku harus lahir sebagai Surya Medari yang terbuang bagai sampah dan tidak diakui? Mengapa aku harus lahir dari benih yang ditaburkan Tumenggung Murti Wandawa? Apa salahku hingga harus menyangka beban yang berat dan berkepanjangan seperti ini? Aku terbuang hingga aku tidak mengenali saudara kandungku sendiri. Aku dibuang sehingga tak aku sadari aku telah melakukan perbuatan yang tidak boleh. Naga Swastirato, kakakku sendiri, Pukawali, Parameswara lahir darinya. Dosa apa yang harus disangka anakku itu hingga titisan dari masa silam memburunya seperti memburu binatang untuk dibantai? Mengapa begini? Mengapa hidup yang aku jalani harus seperti ini? Dalam sendiri, Kameswara kian terpekur. Angan-angannya semakin melayang-layang. Lalu sosok mengerikan itu seperti muncul di depannya. Apa salah anakku hingga kau harus memburunya? Di telapak tangan anakmu terdapat Raja Kalacakra. Itulah sebabnya ia harus kubunuh. Kau pikir aku akan membiarkan apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku tidak peduli anak siapapun dia. Kesalahannya adalah karena memiliki Raja Kalacakra. Biar dewa sekalipun yang menurunkan bayi itu,
Dia harus aku bunuh. Gila, kau pikir kau akan mampu melakukan itu, Mas? Lihat saja, apakah anakmu itu bisa lolos dari tatapan mataku? Dia akan lebur menjadi serpihan debu. Kameswara, kau tidak boleh ringkih. Kau bukan batu karang yang dengan mudah ambrol digempur oleh ombak atau badai. Namun kau karang terjal, padas yang keras, yang tidak akan roboh diterjang prahara sekalipun. Wahai ombak, ayo, ini aku Kameswara. Terjanglah aku, terjang bagaikan banjir bandang. Bagaikan orang yang liar dan kehilangan kendali, Kameswara yang jiwanya sedang tertekan itu menghajar ombak yang datang bergulung dengan kekuatan ajiannya yang dahsyat, Raga Bajra. Maka ombak itu pun muncrat, permukaan air laut pecah, untuk kemudian segera tertutup lagi. Dan bagaikan marah oleh tantangan Kameswara, ombak itu mengejarnya. Kameswara mengamuk semakin menjadi. Ombak yang datang bergulung-gulung seolah musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Ada kegelisahan Kameswara seperti seiring sejalan dengan kegelisahan Ken Arok yang mesuk berada di padang karautan meski dengan alasan yang berbeda. Pada hari yang kesekian, Brahmana Loh Gawe telah berada di tepian padang ilalang yang dihuni banyak ular itu. Sepi sekali. Tidak nampak kegiatan apapun di padang ini. Apakah benar Ken Arok itu berada di sini? Pandangan ke semua arah hanya menawarkan hitam malam. Tidak ada perapian. Tejat terang yang bersinar yang menandai orang yang sedang mesubrata juga tidak nampak. Di mana Ken Arok itu berada? Brahmana Loh Gawe termangu beberapa saat lamanya. Berhari-hari Brahmana Loh Gawe menempuh perjalanan dari Singasari hingga padang karautan. Brahmana Loh Gawe hampir saja merasa kecewa ketika tidak melihat apapun di padang itu. Namun tiba-tiba... Itu dia. Betapa dahsyatnya suara auman. Benar-benar menggetarkan. Ternyata benar. Ken Arok berada di padang ilalang ini. Ia pasti sedang melakukan mesubrata. Tetapi aneh. Mengapa aku tidak melihat tanda-tanda keajaiban di padang karautan ini? Tidak seperti yang pernah aku saksikan beberapa tahun yang lalu. Ada apa? Apakah dengan demikian keinginan pemuda itu tidak mendapat perkenan dari para dewa? Baiklah. Nampaknya aku akan tinggal di tepian padang karautan ini untuk beberapa saat lamanya. Aku akan menempatkan diri menjadi saksi atas apa yang akan terjadi di padang ilalang ini. Malam kian larut, dipenuhi oleh cahaya bintang yang gemerlapan menerangi segala sudut jagat raya. Brahmana Loh Gawe segera mencari tempat untuk berbaring. Didapatkannya sebuah batu besar. Brahmana Loh Gawe kemudian duduk di atasnya. Namun Brahmana Loh Gawe terkejut. Ketajaman simpul-simpul syarafnya seperti menangkap sesuatu. Apakah aku tidak sendirian di tempat ini? Ada orang lain yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Aku mendengar desah napas. Benar ada orang. Di mana dia? Brahmana Loh Gawe menebarkan pandangan matanya. Beberapa saat dia mencari, namun ternyata yang dicari itu justru melangkah mendekatinya. Apa yang kau kerjakan di sini, Brahmana Loh Gawe? Siapakah kau Kisanak? Kisanak sudah mengenal namaku? Namamu sudah terkenal di mana-mana, Brahmana Loh Gawe. Bahkan dedaunan dan pepohonan semua mengenalmu. Namaku Wong Panambas. Wong Panambas? Ya, kau sudah pernah mendengar nama itu? Oh, belum. Aku belum pernah mendengarnya. Wajar, karena namaku memang bukan nama yang terkenal.
dan sudah lama tenggelam di tempat ini. Apa artinya itu, Kisanak Wong Panambas? Ken Arok telah membunuhku di tempat ini, di batu yang sedang kau duduki itu. Brahmana Loh Gawe terkejut oleh jawaban itu. Brahmana Loh Gawe mencoba memperhatikan wujud Wong Panambas itu dengan seksama. Usia orang itu lebih dari setengah abad. Namun apa yang diucapkannya benar-benar membuat hatinya berdebar. Brahmana Loh Gawe turun dari batu dan berdiri. Maaf, Kisanak Wong Panambas. Mungkin aku terlampau bodoh sehingga tidak segera mengerti apa yang Kisanak maksudkan. Katakan kepadaku, apa sebenarnya arti dari apa yang Kisanak ucapkan? Ken Arok telah membunuh Kisanak, padahal Kisanak sekarang berada di depanku. Ceritanya panjang, Brahmana Loh Gawe. Bersediakah kau mendengarkan cerita yang akan aku paparkan ini? Dengan senang hati, Kisanak. Aku akan mendengarkannya. Suara auman singa liar padan karautan dari kejauhan itu sempat menarik perhatian Brahmana Loh Gawe. Namun kemunculan Wong Panambas dengan ceritanya jauh lebih menarik perhatian Brahmana Loh Gawe. Maka demikianlah Brahmana Loh Gawe mengikuti Wong Panambas yang mengajaknya menjelajah ke masa silam. Aib, ini namanya aib. Pedukuhan kita telah dicemari oleh aib. Sepanjang ingatanku, baru kali ini hal semacam ini terjadi di duku kita ini. Tapi bagaimana caranya mendapatkan keterangan? Siapa yang melakukannya? Tanyai, ia harus ditanyai. Ia harus mengatakan siapa lelaki yang telah menjamahnya. Ken Endok, katakan siapa laki-laki yang telah menjamahmu hingga kau hamil seperti itu, ha? Katakan, kami nanti yang akan memaksanya untuk mengawinimu, meski ia telah beristri 4 sekalipun. Katakan, Ken Endok, ha? Iya. Jawablah, Ken Endok. Jangan hanya diam saja. Ayo jawab. Apa yang dikatakannya itu? Mana aku tahu. Brahmana Loh Gawe sangat tertarik dengan cerita itu. Sebuah kejadian yang dirasakannya sebagai kejadian yang langka. Sebuah kisah yang sangat memelas. Yang menimpa diri seorang gadis. Gadis yang cacat, tidak mampu berbicara atau bisu. Itulah awal cerita yang ingin aku paparkan, Brahmana Loh Gawe. Sebuah pedukuhan kecil yang terletak tidak jauh daripada karautan ini dikejutkan oleh kehamilan seorang gadis bisu yang bernama Ken Endok. Sulit bagi para penyusup pedukuhan itu untuk menebak rahasia yang menyelimuti kehamilan gadis itu. Justru karena cacat bisu yang dideritanya. Kalau saja Ken Endok yang tidak mempunyai keluarga, ayah atau ibu itu bisa berbicara, ya, mungkin dia bisa mengatakan siapa lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Lalu bagaimana kita? Hari demi hari berlalu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Ken Endok, gadis bisu itu belum ditemukan. Hingga kemudian diambil sebuah kesepakatan. Apa yang dialami Ken Endok itu tentu buah perbuatannya dengan seekor beruk. Seekor beruk? Sejenis kera? Iya. Aneh sekali. Aneh. Mengapa penduduk bisa menarik kesimpulan demikian? Karena Ken Endok itu memelihara seekor beruk jantan. Kera besar yang setiap hari selalu bersamanya. Beruk yang dengan sigap menjalankan perintah Ken Endok untuk membersihkan kutu di kepalanya. Maka beruk itulah yang harus bertanggung jawab. Aneh. Sungguh aneh sekali. Kejadian itu benar-benar aneh. Seekor beruk, sejenis kera. Bagaimana binatang itu bisa dituduh menghamili orang? Apakah pada kenyataannya benar beruk itu yang telah melakukan perbuatan itu, Kisanak Wong Panambas? Brahmana Loh Gawe tentu mengetahui jawab. Hari-hari telah lewat,
Tetapi kita masih belum juga berhasil menemukan siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Pedukuhan ini benar-benar akan menjadi pedukuhan yang cemar, juga cengkar. Berbagai penyakit akan muncul, dan kita semua yang akan terkena getahnya. Ya, habis bagaimana? Kendok itu bisu. Apa yang diucapkannya kita tidak tahu, tidak jelas. Apa kita akan sembarangan menunjuk? Aku justru mempunyai sebuah dugaan yang paling tepat dan masuk akal. Dugaan apa itu? Kalian perhatikan, dengan siapa Ken Endok itu setiap hari bergaul? Aku tidak melihat ia bergaul dengan siapapun. Bukankah selama ini setiap orang menjauhinya karena ia bisu? Kau kurang cermat memperhatikan. Dengan siapa Ken Endok itu bergaul? Dengan beruk piaraannya itu. Maksudmu apa? Ya, barangkali beruk itu yang melakukannya. Ngawur. Beruk itu kan seekor kera. Ia binatang, bukan manusia. Mengapa kau bisa membuat kesimpulan sembarangan seperti itu? Pikirlah dengan tenang. Beruk itu meski seekor binatang, akan tetapi nalurinya seperti manusia. Seperti kau. Bukankah ia jenis jantan? Gila. Aku tidak bisa menerima kesimpulan seperti itu. Baiklah. Kalau kau tidak bisa menerima kesimpulan itu, lalu kesimpulan mana yang paling sesuai? Apakah ada di antara kita semuanya yang hadir di tempat ini yang telah melakukannya? Aku? Kau? Atau barangkali kau? Wah, betul itu. Nah, bagaimana? Masuk akalkah kita melakukannya? Kita menodai gadis itu, gadis bisu, gadis yang patut dikasihani. Di lain pihak, kita jijik kepadanya. Nah, masuk akalkah di antara kita ada yang berminat pada gadis bisu itu? Ayo, jawab. Siapa yang bisa membantah kata-kataku ini? Jawablah. Suasana kemudian menjadi hening, bagaikan dipeluk oleh sebuah pesona luar biasa. Semua orang yang hadir di pendopo padukuhan itu mengangguk-anggukan kepala sebagai suatu gambaran kesepakatan. Kesimpulan itulah yang paling dekat dan masuk akal. Bagaimana? Aku sependapat denganmu, Kakang. Aku merasa kesimpulan itulah yang masuk akal. Aku melihat setiap hari Ken Endok itu bergaul dengan binatang piaraannya itu. Ya, seperti itu. Meski Brooke itu binatang. Tetapi, ya siapa tahu Ken Endok telah mengajarinya. Saudara-saudara. Apakah kita setuju dengan kesimpulan itu? Sekali lagi. Bagaimana pendapatmu, Brahmana Lokawi? Sebuah kesimpulan yang salah kaprah di sana. Bisa pula disebut sebuah lelucon? Lelucon yang memelas, ataukah lelucon yang rasanya tidak tega untuk disebut lucu? Bagaimana kelanjutan dari kisah itu, Kisana? Baiklah, aku akan melanjutkan kisah itu. Saudara-saudara semuanya, kita semua akhirnya telah menemukan siapa yang telah melakukan perbuatan yang kurang terpuji itu. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Beruk itu ternyata mempunyai kelakuan yang buruk. Dengan demikian, ia bisa menjadi sumber bahaya. Bisa jadi gadis-gadis lain nantinya akan menjadi korbannya. Bisa jadi anakku. Bisa jadi anak kalian. Beruk tidak mengenal cantik dan jelek. Bahkan mungkin nenek-nenek pun disergapnya. Aku usulkan, binatang tidak tahu diri itu lebih baik dibunuh saja. Ya, aku setuju. Dibunuh saja. Saudara-saudara, itulah kesimpulan yang paling sesuai.
Beruk yang berderajat binatang dan tidak tahu diri itu harus kita habisi. Kita bunuh saja. Tunggu dulu kawan. Aku kurang sependapat dengan gagasanmu itu. Mengapa? Mengapa tidak sependapat? Kalau beruk itu kita bunuh, lalu bagaimana dengan Ken Endok? Apakah kalian tidak merasa kasihan kepadanya? Perasaan Ken Endok itu pasti berantakan melihat ayah dari bayi yang dikandungnya kalian bunuh beramai-ramai. Bagaimana? Sebab bagaimanapun juga penilaian kalian semuanya atas kera itu. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kera itu yang menyebabkan Ken Endok sekarang hamil. Jika kita bunuh beruk itu, lalu siapa yang siap menggantikannya untuk menjadi suami Ken Endok? Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau? Aku tidak sependapat jika beruk itu dibunuh. Kasihan Ken Endok, kasihan pula anak yang dikandungnya. Kalau begitu, kita apakan? Apa yang kita berbuat? Nenek moyang kita mengajarkan kepada kita untuk beradab, untuk menggunakan tatanan, untuk tepos liro, untuk menghormati, untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Nah, bukankah tempat yang seharusnya adalah beruk dan Ken Endok itu harus kita kirim ke pelaminan? Kita adakan upacara selamatan untuk perkawinan mereka. Bagaimana? Setuju? Demikianlah Brahmana Lokawi. Semua orang di kampung itu kemudian sepakat untuk mengawinkan Ken Endok dengan beruk piaraannya. Sebuah perkawinan yang aneh. Karena baru kali ini terjadi seorang manusia dikawinkan dengan binatang. Ken Endok, meski bisu akan tetapi ia mempunyai perasaan. Rupanya Ken Endok itu merasakan ada sesuatu yang tidak patut, tidak pada tempatnya. Ken Endok meronta, tidak mau melakukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk? Memaksanya. Dan kera itu? Namanya juga binatang. Ia panik dan kemudian lari memanjat pohon yang tinggi. Tidak mau turun, dia nangkring di ujung pohon kluwih. Wah, bagaimana ini? Pengantin laki-laki kok naik ke pohon kluwih yang sedemikian tingginya seperti itu. Rabodoh, kami tidak bermaksud buruk padamu. Ayo, turunlah, turun. Kau akan kami kawinkan dengan Ken Endok. Turunlah. Turunlah. Ayo turun. Sial, dia malah mengejek kita. Ayo turun. Hei, turun. Kau akan kami dandani menjadi temanten pria. Ayo, turunlah. Turun. Tidak perlu takut. Kami tidak bermaksud buruk padamu. Kau malah akan dapat istri. Sudah, kita tebang saja pohon kluwih ini supaya ia mau turun. Ambil kapaku. Maka demikianlah pohon kluwih di pekarangan itu kemudian ditebang. Salah seorang penduduk mengayunkan kapaknya pada pangkal pohon. Ayunan kapak itu membuat dedaunan pohon kluwih yang tinggi sekali itu bergetar, apalagi ketika luka pada pohon itu semakin dalam. Kera yang tidak tahu bahaya membayanginya itu tersenyum-senyum, menjepik-jepikkan mulutnya, nyiwi-iwi, dan menggaruk-garuk pantatnya. Ayo menjauh. Nanti kejatuhan pohon. Menyingkir jauh. Ayo menyingkir. Demikianlah Brahmana Lokawi.
Salah seorang penduduk itu mengayunkan kapaknya berulang-ulang dengan maksud memaksa kera itu untuk turun dan akan ditangkap beramai-ramai dan dipaksa naik ke pelaminan. Tetapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh siapapun. Oh, apakah yang terjadi itu, Kisanak? Pohon itu roboh. Kera itu bagaikan dilecutkan ke permukaan tanah. Tidak perlu menggeliat. Kera itu mati. Pada Brahmana Loh Gawe berdesir amat tajam, serasa sesuatu menggores dengan kasar ke permukaan hatinya. Brahmana Loh Gawe seolah melihat betapa pohon kluwih yang tinggi ditebang. Pohon itu kemudian roboh, merencah tubuh seekor kera yang tidak bersalah. Gawe seperti melihat kera itu masih sempat membuka matanya sekejap untuk kemudian mati. Wah, tidak bergerak. Hah? Kera itu mati? Hah? Mati? Iya, mati. Waduh, bagaimana ini? Mati. Kera itu mati. Sudah tidak bernafas. Oh, ada darah keluar dari mulutnya. Kau yang bersalah. Kau yang punya gagasan menebang pohon kluwih itu. Kau yang membunuhnya. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Kau sendiri? Mengapa kau tadi diam? Tidak mencegah aku menebang pohon ini? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang yang berada di tempat itu terkunci mulutnya. Rasa bersalah datangnya selalu terlambat. Salah seorang di antara mereka tidak mampu melihat kenyataan, segera pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang dilakukannya itu kemudian diikuti oleh yang lain, diikuti lagi oleh yang lain lagi. Satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Memelah sekali, Kisanak. Kasihan sekali nasib Ken Endok. Barangkali kera peliharaan itu adalah sosok yang paling erat dan akrab dengan dirinya. Ya, binatang itu mati. Ken Endok tentu merasa sangat kehilangan. Benar, Brahmana Loh Gawe. Lalu bagaimana kelanjutannya, Kisanak? Ken Endok itu tidak mampu menahan kesedihannya. Ia pun pergi meninggalkan padukuhan yang tidak akrab dan ramah kepadanya, memasuki padang karautan untuk melahirkan anaknya di sana. Ken Arok? Ya, benar. Sudah aku duga. Sejak itulah padang karautan berpenghuni, dan orang yang berani serta sanggup menjadi penghuni padang karautan adalah orang yang tidak waras. Namun sementara itu, ada seorang yang kemudian merasa bersalah. Hari-harinya dihantui oleh kegelisahan. Oh, kenapa, Kisanak? Orang itu adalah salah satu di antara penduduk yang telah mengambil kesimpulan bahwa yang menghamili perempuan bisu itu beruk piaraannya. Ia merasa bersalah. Brahmana Loh Gawe bisa menerka kenapa. Ya, orang yang gelisah itulah yang sebenarnya menghamili Ken Endok. Benar, Brahmana Loh Gawe. Orang yang gelisah itu adalah salah satu penduduk yang sebenarnya menghamili Ken Endok. Orang itu adalah aku. Brahmana Loh Gawe terkejut. Justru karena itu ia terdiam, tidak bisa mengucap apapun. Brahmana Loh Gawe mengangguk-anggukan kepala. Brahmana Loh Gawe memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna apa yang diucapkan Wong Panambas. Ada kebimbangan yang sangat pekat dan kental untuk mempercayai pengakuan orang itu. Apalagi jika Loh Gawe teringat pada ucapan sebelumnya, bahwa dia telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Orang yang mengaku sudah mati itu kini bercakap-cakap dengannya.
Apa yang bergolak di dalam hatimu, Brahmana Loh Gawe? Hal yang mengejutkan sekali, Kisanak. Rasa bersalah yang terpendam bertahun-tahun itulah yang membuatku tidak tahan lagi. Aku merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana keadaan Ken Endok yang bersembunyi di padang karautan. Ternyata telah terjadi sesuatu pada Ken Endok yang lama sekali tidak menampakkan diri. Dia mati. Yang aku temukan kala itu adalah seorang remaja. Remaja itulah perampok kecil atau pencuri yang selama ini diburu-buru oleh penduduk. Lalu apa yang Kisanak lakukan? Siapa kau? Namaku Penambah, Salih. Kaukah anak Ken Endok yang tinggal di padang ini? Ya, aku anak Ken Endok. Siapa namamu? Putri setan dengan nama. Aku tidak punya nama. Maukah aku beri nama? Kau akan memberiku nama. Aku beri kau nama Ken Aro. Pakailah nama itu kalau kau mau. Ken Aro? Iya. Mengapa kau beri aku nama? Karena akulah ayahnya. Kau ayahku? Iya. Kau ayahku? Benar kan? Kau ayahku? Iya. Mengapa kau bisa mengatakan kau adalah ayahku? Mengapa? Katakan. Mengapa kau mengaku ayahku? Aku. Ibu, aku tidak perlu mencarinya. Orang itu telah datang sendiri kemari. Sekarang, saksikan ibu. Aku akan membunuhnya. Jangan. Oh, apa yang terjadi? Ken Arok itu membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya? Iya. Akan tetapi Kisanak masih hidup. Kisanak sekarang berada di sini, berbincang-bincang denganku. Apakah Brahmana Loh Gawe merasa berbicara dengan orang yang masih hidup? Brahmana Loh Gawe itu terpaku di tempatnya. Wong Panambas melangkah perlahan meninggalkannya. Menyebab tingginya padang ilalang semakin ke tengah menuju ke padang karautan. Untuk kemudian lenyap, tidak terlihat lagi. Brahmana Loh Gawe mengusap peluh yang tiba-tiba mengembun di lehernya. Sedang bermimpikah aku? Sedang tidurkah aku ini? Brahmana Loh Gawe mencubit lengannya sendiri, dirasakan sakit. Brahmana Loh Gawe meyakini apa yang terjadi itu memang benar-benar sebuah kenyataan, bukan mimpi. Brahmana Loh Gawe memandang ke arah Wong Panambas menghilang, namun yang dicarinya benar-benar telah raib. Kakang. Ada apa, Nyai? Aku melihat seseorang datang kemari. Nampaknya ia bukan penduduk padukuhan kita, Kakang. Kiai Paraji Gading kah? Bukan Kiai Paraji Gading. Menilik pakaian yang dikenakannya, ia seorang Brahmana, Kakang. Brahmana? Iya, cepat, Kakang. Dengan tergopoh-gopoh, Kiai dan Nyai Jayeng yang bertempat tinggal terpencil di sisi barat padang karautan itu menyongsong kehadiran Brahmana Loh Gawe. Suami istri itu segera memberikan penghormatan sebagaimana layaknya penghormatan yang diberikan kepada seorang Brahmana. Kehadiran seorang Brahmana di rumahnya bagi Kiai dan Nyai Jayeng merupakan sebuah berkah dan anugerah yang tiada ternilai. Selamat datang di gubuk kami, Bapak. Izinkanlah aku memperkenalkan diri. Namaku Kiai Jayeng, dan ini istriku. Dan kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama Bapak Brahmana? Namaku Loh Gawe, Kisanak. Janganlah Kisanak bertanya dari mana aku berasal. Karena aku tidak mempunyai rumah tinggal. Aku hanya mengikuti kemana gerak kakiku.
Kesanalah aku berjalan. Oh, iya. Bolehkah aku mendapatkan keterangan dari Kisanak? Apakah nama padang ilalang yang luas di sebelah sana itu? Oh, itu padang Karautan, Bapak. Semalam aku merasa jantungku hampir saja terlepas dari dada ketika mendengar suara seekor singa mengaum. Suaranya benar-benar mengerikan. Debar jantungku seolah masih terasa hingga sekarang ini. Nampaknya padang itu dihuni oleh binatang buas. Mengapa Kisanak berani tinggal di tempat ini? Apakah tidak merasa takut dengan binatang buas itu? Tidak, Bapak. Kami di sini tidak merasa takut. Karena singa yang terdengar mengaum itu tidak pernah mengganggu kami, Pak. Oh, singa binatang yang buas. Lalu mengapa Kisanak bisa mengatakan binatang itu tidak mengganggu? Sekarang mungkin tidak atau belum. Tetapi bagaimana dengan lain waktu? Yang mengaum itu bukan singa, Bapak. Nyai. Kita berhadapan dengan seorang Brahmana, Kakang. Apakah kita harus menutup-nutupi? Nyai mengatakan yang terdengar mengaum itu bukan suara binatang. Lalu suara apa? Yang mengaum itu suara manusia, Bapak. Lalu bagaimana bisa dan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di tengah padang ilalang itu? Bertapa, Bapak? Bertapa? Benar, Bapak. Brahmanaloh gawe nampak manggut-manggut, mengangguk-anggukan kepala. Kiai Jayeng yang melihat istrinya berbicara apa adanya, akhirnya menceritakan apa yang diketahuinya dengan tuntas. Namun yang diketahui Kiai Jayeng itu ternyata hanya terbatas. Kiai Jayeng dan istrinya belum tahu kalau yang mengaum itu sebenarnya adalah Ken Arok, dan lebih dari itu, ia adalah seorang raja. Begitukah ceritanya? Jadi yang mengaum itu adalah suara manusia yang bertapa. Yang aku ketahui, orang yang bertapa tentu mempunyai keinginan. Ia mempunyai maksud atau kehendak yang akan diwujudkannya dengan mesuraga dan mesubrata itu. Adakah Kisanak berdua mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang bertapa itu? Kami tidak tahu, Bapak. Orang yang setiap pagi dan sore kemari itu tidak menciptakan sesuatu? Kiai Paraji tidak mengatakan apapun, Bapak. Namanya Paraji? Kiai Paraji Gading. Kiai Paraji Gading itu tidak menceritakan apakah keinginan orang yang melakukan tapa berata itu. Ya, mungkin ia menginginkan dirinya menjadi sakti mandraguna, atau menginginkan menggapai kahyangan Jonggring Salaka, atau ingin menjadi raja. Bagaimana Kisanak? Wah, sayang sekali. Kami tidak menanyakan hal itu, Bapak Brahmana. Adakah orang yang kau sebut Paraji Gading itu sudah datang kemari untuk mengambil makanannya? Belum, Bapak. Sebentar lagi ia akan datang. Apakah Kisanak berdua merasa keberatan jika aku berkeinginan bertemu dengan orang yang bernama Paraji Gading itu? Untuk apa, Bapak? Aku hanya merasa penasaran. Aku bermaksud ingin mengetahui apakah sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang melakukan tapa berata di tempat itu, sehingga harus mengaum menjadi singa. Jika ia ingin menjadi singa atau makhluk kejadian sejenis itu akan membahayakan umat manusia. Nah, hal itu harus dicegah. Apakah ada kemungkinan yang seperti itu, Bapak? Ya, justru karena itu kita tanyakan hal itu kepada orang yang bernama Paraji Gading yang bertugas menjaganya itu. Sang waktu terus bergerak. Matahari yang menaburkan sinarnya di langit merambat sejengkal lebih tinggi, mengurai embun dan udara dingin untuk menyibak dan pergi. Dedaunan hijau menari-nari digoyang oleh angin lembut yang menerpanya. Dan akhirnya orang yang mereka perbincangkan itu kemudian datang. Brahmanaloh gawe dengan ramah memperkenalkan diri. Selamat bertemu Kisanak Paraji Gading. Mendengar cerita Nyai dan Kiai Jayeng ini, aku sangat berminat untuk berkenalan denganmu.
Sebagai seorang Brahmana yang selalu didorong untuk mengetahui dan meluaskan pandangan dan wawasan, aku sangat tertarik dengan apa yang sedang terjadi di padang karautan ini. Yang nampaknya Kisanak Paraji Gading mengetahuinya. Siapa kau? Namaku Logawe. Brahmana Logawe? Benar, akulah itu. Brahmana Logawe? Ya, aku seperti pernah mendengar nama itu. Sungguh merupakan sebuah kehormatan jika ternyata Kisanak mengenal namaku. Aku pernah mendengar nama Logawe dari orang-orang di Singasari. Beberapa prajurit yang aku kenal bercerita tentang Logawe, yang membawa Ken Arok menghadap aku Wutunggul Ametung untuk dijadikan prajurit. Kaukah orangnya? Benar, akulah orangnya, Kisanak. Jadi benarkah cerita tentang dirimu yang menjadi pembicaraan orang banyak itu? Ya, pembicaraan yang mana yang Kisanak Paraji maksudkan? Bahwa kau berasal dari tanah India. Kau menyeberang ke bumi Jawa Dwipa ini dengan menaiki daun keluwi yang terbang melintasi lautan. Betulkah demikian, Brahmana? Wah, itu tentu sebuah cerita yang ngoyo-woro, Kisanak Paraji Gading. Cerita yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Bukankah Kisanak mendengar pula kisah serupa tentang Empu Barada yang mengendarai daun keluwi untuk menyeberang ke Pulau Bali? Lalu apa yang kau lakukan di sini, Brahmana Logawe? Kiai Jayeng dan istrinya memilih diam untuk mengikuti pembicaraan yang terjadi. Suami istri itu sampai lupa untuk mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke pendopo rumahnya yang sederhana itu. Aku ulangi lagi. Brahmana Logawe, apa yang kau kehendaki dengan datang ke tempat ini? Kisanak Paraji Gading, apakah kau merasa keberatan karena aku berada di tempat ini dan mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Ken Arok di tengah padang ilalang karautan itu? Apakah kau merasa keberatan dengan apa yang aku lakukan? Jika kau merasa keberatan, dengarlah Kisanak, bahwa akulah dahulu orang yang membawa Ken Arok itu ke istana Tumapel, seperti apa yang tadi kau katakan. Akulah orangnya yang membimbing Ken Arok dari seorang perampok untuk menjadi orang yang mau berbuat dan bertindak benar. Tentu saja aku mempunyai kepentingan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu. Nah, jika kau merasa keberatan, Kisanak, beranikah kau mempertanggungjawabkan di hadapan Ken Arok itu? Paraji Gading yang merasa tidak senang dengan kehadiran Brahmana Logawe itu harus melihat kenyataan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Brahmana Logawe itu. Betapa dia tidak boleh meremehkan kehadirannya. Jika ternyata Ken Arok tidak berkenan dengan sikapnya, maka Ken Arok bisa marah luar biasa. Dan tentu saja, itu adalah hal yang harus dihindari. Itulah sebabnya sikap Paraji Gading nampak sedikit lebih ramah. Baiklah, Brahmana Logawe. Apa yang ingin kau ketahui? Bertanyalah. Kalau aku mengetahui apa jawabnya, aku akan menjawabnya. Apakah yang sedang dilakukan Tuanku Ken Arok itu? Tuanku sedang bertapa. Bertapa tentu menyimpan maksud. Lalu apakah yang diinginkan Sri Baginda dengan tata berata yang dilakukan itu? Hanya Sri Baginda sendiri yang mengetahuinya. Benarkah jawaban itu, Kisanak Paraji Gading? Ya. Aku melihat nampaknya kau menyembunyikan sesuatu, Kisanak. Baiklah, aku akan coba menebak. Apakah kira-kira yang sedang diinginkan oleh Sri Baginda itu? Dengan melakukan tapa berata itu, Baginda sedang berusaha mengubah sebuah kutukan. Atau bisa disebut Baginda sedang berusaha mengubah takdir. Benar demikian, bukan? Kau benar-benar seorang Brahmana yang waskita. Seorang Brahmana yang beruh sadurunge winara.
yang bisa mengetahui segala sesuatu yang orang kebanyakan tidak bisa mengetahuinya. Jika demikian halnya, kau tidak perlu bertanya hal itu kepadaku, Brahmana. Berbicaralah jujur kepada mata hatimu sendiri. Bukankah pertanyaan yang kau lontarkan itu tak lebih dari sekedar sebuah basa-basi? Karena sebenarnya kau sendiri telah mengetahui jawabnya. Benar demikian, bukan? Perkiraanmu yang seperti itu jelas salah, Kisana. Aku ini manusia biasa. Aku bukan pengejauhan tahan atau titisan dari dewa. Hanya para dewa yang serba mengetahui segala sesuatu, yang bahkan belum terjadi. Apa yang kau katakan sama sekali berbeda dengan apa yang tadi juga kau ucapkan. Bukankah kau menyebut apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu adalah dalam usaha untuk menghindari sebuah takdir atau mengubahnya? Kau telah mengetahui hal itu. Aku sekedar menduga, Kisana. Bukankah tidak salah jika aku hanya mengutarakan sebuah dugaan? Dugaan itu bisa benar, bisa juga salah. Ternyata dugaanku itu benar. Itu bukan berarti aku werusak durunge winara. Lalu apakah sebenarnya yang kau kehendaki, Brahmana Lohgawe? Aku minta kau bersedia menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Sri Baginda itu. Kiai dan Nyai Jayeng yang mengikuti pembicaraan itu dengan seksama, nampak tegang dan sibuk menebak manakala Brahmana Lohgawe menyebut-nyebut nama Baginda. Di dalam dada suami istri itu tumbuh pertanyaan, benarkah orang yang bertapa dan ada kalanya memperdengarkan auman singa yang dahsyat itu adalah Sri Baginda, ya mereka sendiri? Kiai Jayeng dan Nyai Jayeng menyimpan rapat-rapat pertanyaan itu di dalam hati mereka. Bagaimana Kisanak Paraji Gading? Keberatankah kau dengan pertanyaan yang kuajukan itu? Mengapa hal itu tidak Brahmana tanyakan sendiri kepada Sri Baginda? Kau tahu jawabnya, bahwa hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sayang sekali, Brahmana Lohgawe, bahwa aku telah mendapat tugas dari Sri Baginda untuk menjaganya. Dan aku minta, kau tidak perlu berkeinginan mengetahui apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan ransumku pagi ini, Nyai? Apakah telah disediakan? Tentu, Kiai. Aku sudah siapkan. Tanpa memperdulikan kehadiran Brahmana Lohgawe, Paraji Gading yang wajahnya dihiasi cacat itu melangkah masuk ke dalam rumah. Nyai Jayeng bergegas menuju ke dapur melalui pintu samping, dan tidak berapa lama kemudian telah muncul di ruang tengah membawa ransum yang dibungkus dengan daun pisang. Tanpa berkata apa-apa, ransum itu diterima oleh Paraji Gading, dan Paraji Gading kemudian melangkah keluar menuju halaman. Namun Paraji Gading terkejut, dia tidak melihat Brahmana Lohgawe di halaman lagi. Kemana orang itu? Dia ke tanah. Iya. Kiai Jayeng, nampaknya kau telah melanggar kesepakatan kita. Bukankah aku telah berpesan agar kau tidak menceritakan apapun yang kau ketahui di padang karautan itu? Bagaimana? Bagaimana mungkin kami berbohong kepada seorang Brahmana? Sudah, aku akan menyusulnya. Bagaimana, Kakang? Kiai Paraji Gading itu nampaknya merasa kecewa kepada kita, Nyai. Iya, aku tahu itu. Seharusnya kita tidak perlu bercerita apapun kepada Brahmana itu. Itu sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, Kakang. Kakang. Bagaimana, Nyai? Dari pembicaraan tadi, bukankah berarti orang yang bertapa itu adalah Sri Baginda? Sri Baginda Kertajaya. Betulkah itu, Kakang? Oh, salah. Sri Baginda Kenarok. Bukankah Bapak Brahmana Lohgawe tadi menyebut-nyebut nama Kenarok? Akan tetapi, bukankah raja kita adalah Raja Kertajaya, Kakang? Kamu yang tidak tahu perkembangan, Nyai. Gusti Kertajaya sekarang sudah lengser ke Prabon. Kedudukannya direbut dengan paksa oleh Kenarok.
Dan Ken Arok itu sekarang bertapa. Aneh, mengapa bertapa saja harus memilih di padang karautan seperti itu? Kita ini orang kecil, Nyai. Kita tidak tahu apa-apa. Ingat, kesalahan yang tadi kita lakukan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Simpan rapat-rapat. Jika kita ceritakan pada orang lain, barangkali orang yang bertapa itu tidak senang. Dan kita bisa dikutuk menjadi seperti yang dikehendakinya. Ibaratnya, kalau kita dikutuk menjadi sebutir kacang hijau, ya jadilah kita kacang hijau. Dalam pada itu, para Cigading yang bergegas berjalan kembali ke lebatnya padang karautan. Tempat lebatnya ilalangnya setinggi manusia. Mendapatkan Brahmana Loh Gawe duduk di atas sebongkah batu menunggunya. Aku sengaja menunggumu di sini di sana para Cigading, supaya kita bisa berbicara leluasa. Tidak perlu. Dan aku minta agar kau kembali atau pergi kemanapun, tidak usah berada di sekitar padang karautan ini. Atas nama Sri Baginda, aku perintahkan kau melakukan itu. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan seperti itu ke sana. Duduklah dan mari kita berbicara sebagai layaknya sahabat. Bukankah banyak yang bisa kita bicarakan di sini? Sayang sekali Brahmana, aku tidak berminat. Ayo, pergilah, tinggalkan tempat ini. Jangan kau paksa aku memenuhi perintahmu itu, Kisana. Aku tentu akan pergi kalau aku sudah mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Perilakumu itu seperti perilaku perampok. Sama sekali tidak sesuai dengan wujud lahiriahmu yang Brahmana. Kata-katamu tajam sekali, Kisana. Tetapi baiklah, kalau kau memang keberatan, tidak apa-apa. Namun, maukah kau menjawab pertanyaanku? Ada pamrih apakah atau ada keinginan apakah di dalam hatimu? Sehingga kau harus menahan hati dan menebalkan wajah berusaha menempatkan diri sebagai orang yang dekat dengan Baginda. Para Cigading terkejut oleh pertanyaan itu. Dan tanpa disadarinya, ada sesuatu yang menjalar merampati kulitnya, membangunkan segenap bulu-bulu halus di kuduknya. Brahmana Loh Gawe yang nampaknya telah siap dengan sebuah permainan, menatap para Cigading dengan tenang. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu, Brahmana Loh Gawe? Apakah ada yang belum jelas di sana para Cigading? Ulangi sekali lagi. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Pertanyaanku sudah jelas maksudnya. Aneh sekali. Sungguh terasa aneh. Kau seorang Brahmana. Brahmana adalah orang yang telah mengendap hatinya. Telah mampu menyisihkan diri dari segala keinginan, nafsu dan sebagainya. Tetapi pertanyaanmu tadi sungguh menyiratkan betapa di dalam jantungmu, jantung seorang Brahmana, bersembunyi sifat iri. Kau merasa pernah dekat dengan Ken Arok dan sekarang kau tersisih. Lalu kau tidak senang melihat ada orang lain yang dekat dengan beliau, Kau akan mengelak dari kenyataan yang aku katakan ini, Brahmana? Bagaimana? Bagaimana? Aku hanya manusia biasa. Barangkali aku masih terhinggap oleh sifat semacam itu. Jika itu benar, mengapa aku harus mengelak? Tetapi Kisana para Cigading, bukan itu alasanku yang sebenarnya. Jika aku tanyakan itu, adalah karena ada sebuah kepentingan yang lebih besar. Bukan sekedar atas nama iri. Sama sekali bukan. Baik. Kalau begitu sebutlah. Sebut. Ayo. Aku cukup mengenal kau, Kisana para Cigading. Seperti aku mengenal diriku sendiri. Kau adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang menguasai aji panglimunan. Sebuah ilmu yang menggetarkan yang dimiliki orang-orang dari perguruan pesanggrahan di ujung timur Pulau Jawa. Yang lebih dikenal sebagai bumi Blambangan itu. Bukankah benar begitu? Iya, benar. Dan siapapun dapat menyebut hal itu.
Tetapi, apa yang kau lakukan terhadap perguruan itu sendiri? Pada suatu ketika kau pernah menohok perguruan itu dari belakang. Kau kacaukan dengan perbuatan-perbuatan jahatmu. Bahkan, bukankah kau pernah menjadi perampok? Di padang karautan, Ken Arok nyaris membunuhmu dengan lecutan cambukmu. Ajian Panglimun yang kau terapkan tidak berhasil melindungimu dari ketajaman mata hati Ken Arok. Pemuda yang bernama Kameswara itu yang memintakan maaf kepadamu. Dan bukankah di Kamang Ayun kau telah terlempar ke dalam jurang sehingga wajahmu berantakan seperti itu? Ternyata kau mengetahui cukup banyak. Itulah. Aku melihat kau bukan jenis orang yang baik. Salahkah jika aku mencemaskan apa yang terjadi dengan Singasari jika kau berada di dekat Sri Baginda? Apalagi kau menjalin hubungan erat dengan istri muda Ken Arok yang berhati jahat itu. Kurang ajar. Wajah Paracik Gading nampak memerah bagaikan udang yang direbus. Serentak dia berdiri dengan wajah yang sangar memandang Brahmana Lohgawe. Brahmana yang rambutnya sudah memutih dan panjang serta digelung keling itu hanya tersenyum. Kurang ajar. Brahmana, lancang mulutmu. Apapun penilaianmu Kisanak Paracik Gading. Kalau saja kau bukan Brahmana Lohgawe, sudah aku robek mulutmu. Akan kuretakkan batok kepalamu. Mengapa tidak kau lakukan itu? Iblis. Hei, jangan pergi Kisanak Paracik Gading. Kita belum selesai bicara. Kisanak Paracik Gading, Singasari yang baru saja berdiri ini membutuhkan ketenangan. Janganlah kau mengurukannya. Tindak perbuatan jahat tidak akan pernah menang menghadapi kemenangan. Camkan itu. Sang waktu bergerak terus merambat ke arah semakin siang. Matahari yang cerah menyinarkan sinar terangnya ke segala penjuru persada. Kiai dan Nyai Jayeng bertanya-tanya karena memikirkan kemunculan Brahmana Lohgawe. Juga kenyataan yang tidak terduga bahwa ternyata orang yang melakukan tapa brata itu adalah Sri Baginda. Kau membawa cangkul. Nampaknya kau akan menyangi galengan atau kebunmu. Tapi kau tidak melakukan apa-apa, malah melamun. Kamu melamunkan apa? Aku lewat di depanmu. Kau tidak melihat aku. Kau tadi berkata apa? Wah, jelas. Berarti kau melamunkan sesuatu. Rupanya kau mulai berpikir untuk mempunyai istri lagi ya? Kau ini. Lalu, kau memikirkan apa? Ada yang aku pikirkan. Ceritakan kepadaku. Tidak, aku tidak mungkin bercerita. Aku ini sahabatmu. Biasanya, apapun kau ceritakan kepadaku. Aku pun juga. Jika ada sesuatu di dalam pikiranku, aku bercerita kepadamu. Tapi sekarang kok tampak aneh. Ada apa? Tidak mungkin aku bercerita. Ayo, berceritalah. Aku tidak akan memanjangkannya kepada siapapun. Jangan. Kau ini. Maafkan aku. Untuk yang satu ini, aku tidak bisa bercerita. Sahabat Kiai Jayeng itu semakin penasaran, ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan Kiai Jayeng. Dari raut wajahnya, nampak sekali Kiai Jayeng itu resah, gelisah, seperti sedang menyangga sebuah beban yang berat luar biasa. Matanya memandang aliran sungai kecil yang airnya gemercik beriak menjadi tempat beberapa ekor ikan yang berenang dengan bebasnya.